Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di malam yang tentu kita nanti-nantikan. Malam yang tentu penuh kedamaian, kenyamanan untuk Magelang dan sekitarnya, serta Anda dimanapun berada. Hadir menemani Anda di malam ini untuk edisi Selasa 14 Desember 2021, atau bertepatan juga dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kami hadirkan untuk Anda Baiti Janati, rumahku, surgaku. Saatnya kita bisa ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf, dan kita sharing. Tentu ada beberapa sharing ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Anda bisa manfaatkan di 081578709840 untuk bisa berbagi dan sekaligus menyampaikan beberapa hal yang akan Anda sampaikan. Di malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang setia di 90.1 Radio Fas FM, juga yang ada dimanapun, yang gabung bersama channel YouTube dengan juga di Facebook. Semuanya semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah untuk Anda keluarga Fas yang sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan, wajib kita bersyukur, dan juga keselamatan tentunya. Mengingat banyak sekali saudara juga handetolan kita yang di kawasan Jawa Timur. Ini juga kemarin sempat mengalami satu musibah ini Gus. Ya. Ketika alam bergejolak, tentu kita bisa berupaya, berdoa, dan tentu apalagi yang kira-kira bisa memberikan satu rasa nyaman bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Biasanya di penghujung tahun, Desember ini bukan hanya karena penghujung tahunnya, tetapi karena memang kondisi alam yang sedang bergejolak ini, Gus. Iya, memang di penghujung tahun ini kan curah hujan relatif tinggi ya. Betul. Ya, yang pertama kita tentu ikut berduka dengan musibah Semeru yang 40-an lebih ya. Iya, Gus. Saudara-saudara kita yang meninggal karena musibah Semeru, kita doakan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya. Amin. Yang kedua tentu kepada keluarga korban, masyarakat di Semeru, kita juga ikut mendoakan agar diberikan kekuatan lahir batin menghadapi musibah-musibah yang hari ini kita rasakan bersama lah. Iya, Gus. Jadi musibah Semeru itu kan tidak hanya masyarakat Semeru, tapi kita pun juga ikut merasakan bagaimana berat, dan kita harus bersabar. Tentu juga kita berupaya dengan di samping doa, ya hari ini kita juga berupaya dengan donasi. Banyak pihak-pihak yang mencoba memfasilitasi donasi, monggo jenengan bisa salurkan donasinya, cuman ya disalurkan pada saluran yang tepat lah, agar donasi itu nanti betul-betul bisa sampai di saudara-saudara kita di Semeru. Di satu sisi memang ini tidak hanya Semeru ya, Gus. banjir bandang di NTB, terus ini tadi sore juga NTT juga mengalami gempa yang konon berpotensi tsunami. Iya, Gus. Ya, kita berdoalah semoga musibah-musibah ini bisa segera reda, dan saudara-saudara kita dimanapun, sekali lagi dimanapun berada, semoga semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin. Tentu kita semua memang harus waspada ya. Iya. Ya, mungkin dalam situasi seperti ini mungkin acara-acara yang ke pantai, ke daerah-daerah rawan bencana ini memang harus diperhitungkan betul. Harus kita ditunda dulu atau bagaimana lah. Karena memang ini air lagi bergejolak di mana-mana. Baik. Ya, kita tentu juga saudara-saudara kita di sekitar Magelang, Purworejo, Wonosobo yang tidak ada pantai, tetapi di lereng-lereng gunung ya, yang punya potensi longsor dan lain sebagainya, saya berharap juga
semua kita tingkatkan kewaspadaannya. Ya, baik. Terima kasih Gus Yusuf. Dulu kita sempat diajarkan Gus oleh simbah-simbah kita bahwasanya kita bisa menggunakan ilmu titen untuk mengetahui apa saja kondisi yang ada di sekitar kita. Bagaimana Gus sikap kita untuk menggunakan hal tersebut? Iya, itu salah satu kelebihan manusia. Fakta biru ya ulil albab. Memang kita harus mengambil ibarat dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ya. Jangan sampai istilahnya kita itu terjebak pada 2 kali 2 lubang yang sama kan? Ya, jadi kita sudah paham ketika di penghujung tahun saat curah hujannya tinggi, nah ini potensi musibah-musibah akan muncul. Maka dari situ kita belajar, ya bagaimana kita harus waspada, hati-hati, ya kita terus pantau laporan-laporan dari pemerintah dalam hal ini BPBD ya yang memang menangani soal bencana itu pasti kan ada alarm. Setiap hari kan pemerintah juga memberikan alarm, hari ini curah hujannya tinggi, potensinya seperti apa. Nah, tolong itu harus kita ikutilah sebagai satu pegangan. Di samping tentu berdoa, itu kan upaya batiniah kita. Begitu, amin. Terima kasih Gus Yusuf. Dan kami informasikan kepada Anda keluarga FAS, kami juga selalu memantau dan juga menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimanakah perkembangan dari Gunung Merapi, kemudian kegempaan dan juga beberapa informasi dari BMKG untuk bisa mengetahui dan juga masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati. Oke, kami ucapkan selamat malam juga untuk Anda yang malam ini baru saja bergabung di 90.1 FAS FM atau di channel kami. Terima kasih kami ucapkan atau juga di media sosial yang ada. Untuk WhatsApp di 081578709840 kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya bersama beliau Gus Yusuf. Akan tetapi di malam ini kami akan membacakan seperti biasa beberapa pertanyaan yang sudah terangkum di redaksi Baiti Janati yang bisa kami hadirkan untuk Anda di malam ini dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di email, WhatsApp dan juga beberapa surat yang sudah Anda kirimkan. Malam ini dengan tema Orang Tuaku Menyuruh Aku Mondok akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf yang kami takdimi, kami ucapkan selamat malam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentu untuk kru Baiti Janati, semoga senantiasa diberikan kelancaran. Amin. Begini Gus, singkat saja yang ingin saya sampaikan. Dengan surat ini saya berharap mendapatkan ilmu baru dari Gus Yusuf. Kami sebagai orang tua yang tidak banyak waktu di rumah dan merasa ilmu agama kami masih sedikit, ingin sekali kami memondokkan anak selepas SD. Anak-anak sudah mulai remaja ini Gus, yang akan sangat riskan terhadap lingkungan dan teman-temannya. Tetapi kami juga bingung memilih pesantren. Kebingungan dan juga kekhawatiran kami, karena pesantren sekarang tercoreng dengan salah satu kelakuan seorang ustadz yang ada di Bandung. Nah, menurut Gus Yusuf, bagaimana cara memilih pesantren agar kami sebagai orang tua tidak keliru memilihkan tempat untuk masa depan anak kami? Apalagi kami juga tergolong orang yang sederhana, Gus. Sehingga jika ada tawaran dengan kata-kata gratis dan juga yang lainnya, kami sangat tertarik dan tergiur. Dan bukan hanya kami, tentu orang tua mana yang tidak ingin ketika anak dipondokkan dengan gratis, maka mereka juga akan tertarik. Bagaimana caranya kami memberi pengertian kepada anak kami Gus, agar kami juga bisa tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kami inginkan. Mohon solusinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Musriah di Prambanan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk keluarga FAS yang masih setia di 90.1 Radio FAS FM, juga tentu untuk Ibu Musriah yang telah mengirimkan atensinya. Saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa wa ma kanal mu'minuna,
Dan tidak sepatutnya bagi mukminin ini pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Supaya ketika nanti anak-anak itu kembali, maka dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. La'allahum yahdarun, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi mengirimkan anak belajar agama ini memang tuntunan Al-Quran. Jadi sejak zaman Rasulullah dulu, Rasulullah memang diperintah oleh Allah, jangan semuanya ikut perang. Begitu. Tapi juga harus ada yang belajar, memperdalam agama. Karena itu justru benteng pertahanan Islam di situ. Ya. Waliyungdiru qaumahum, setelah dia itu nanti belajar di pesantren, memperdalam agama, pulang itu bisa menjadi mengingatkan kepada kaumnya. Mana yang halal, mana yang haram, memberikan tuntunan. Nah ini memang harus ada yang berangkat ke pesantren itu. Nah, ya sebetulnya memang soal mendidik anak, ini sebetulnya memang kalau ditanya apakah harus ke pesantren, sebetulnya kalau orang tua itu bisa mendidik dengan baik sih, bolehlah belajar di rumah. Di rumah ya. Karena memang kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Jadi yang kewajiban mendidik anak ini sebetulnya bukan kiai, bukan ibu nyai, bukan ustadz, bukan ustadzah, tetapi abawahu, bapak dan ibu. Itu sebenarnya yang kewajiban mendidik, dari mulai tauhid, mengajari membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya. Kalau orang tuanya mampu dan mau. Karena kadang-kadang orang tuanya itu mampu mengajari tapi nggak mau karena nggak punya waktu. Kadang-kadang kan seperti itu. Ada yang mau tapi nggak mampu, itu kan juga repot. Nah, ketika kita memang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, Mbak Ibu Musriah tadi kan tidak punya waktu karena kesibukannya mungkin di bisnis atau mungkin di kantor, hingga anak-anak mungkin kurang terawasi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya maka jalan yang paling praktis, ya kirim putra-putri Anda ke pesantren. Serahkan kepada ahlinya. Persoalan muncul hari ini, ini kasus di Bandung kemarin yang menjadikan sebagian masyarakat itu ragu dan khawatir terhadap anak-anaknya di pesantren. Padahal kalau Anda tepat memilih pesantren, tidak ada yang perlu diragukan. Kalau Anda hati-hati memilih kiai, memilih guru ngaji, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Amin. Nah itu. Kan sejak awal dulu saya sering menyampaikan bahwa Anda harus hati-hati gitu loh. Betul. Hati-hati karena hari ini memang Indonesia ini ya di satu sisi kita syukuri ya Dimas. Iya guys. Kebebasan beragama di Indonesia ini betul-betul luar biasa. Kita syukuri bahwa di Indonesia ini kita diberikan keleluasaan untuk ibadah, untuk melakukan pendidikan. Hingga akhirnya setiap orang boleh dan berhak mendirikan lembaga pendidikan. Muncullah pesantren di mana-mana. Muncullah rumah tahfidz di tiap ujung gang, gitu kan? Juga sekarang ada istilah boarding school.
dan lain sebagainya. Yang itu sebetulnya ya banyak motivasi di situ. Ya. Kalau pesantren ini memang sebetulnya awalnya ini adalah murni untuk liyatafaqahu fiddin. Pesantren ini lembaga pendidikan yang tertua dulu sejak zaman Sunan Ampel kalau di Indonesia. Dulu orang mengaji kepada Sunan Ampel di serambi-serambi masjid, akhirnya ditampung, dibikinkan bilik-bilik. Ya. Nah itu. Maka pesantren itu ada beberapa kriteria yang harus dipahami ya. Satu, yang namanya pesantren itu ya, itu pasti kalau dari sisi fisik bangunan itu pasti ada di dalamnya itu ada masjid atau musola. Oke. Itu titik sentral pesantren. Yang kedua, ada kamar-kamar bilik-bilik untuk santri. Yang ketiga, ada madrasah tempat belajar. Itu secara fisik. Secara fisik ya. Dan tentu ada kediaman kiainya. Maka kalau Anda masuk, ini katanya pesantren, kok di dalam nggak ada masjidnya, kok di dalam nggak ada musolanya. Ini kan berarti ya pesantren yang apa itu kan? Oke. Pertanyaannya, wah ini kok rauno musolane, rauno masjidnya. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi di pesantren itu pasti ada sosok murabbi. Murabbi itu orang yang menuntun, ada kiainya, ada pengasuhnya. Ya. Kadang sekarang banyak namanya tulisannya pesantren ya. tapi nggak ada kiainya, justru yang ada direktur. Ini kan berbeda lagi kan. Pesantren itu perusahaan itu ya. Ini kiainya mana? Aduh, di sini adanya direktur Iya. sama manajer. Ini kan berarti lucu. Iya. Nah, ada kiainya, ada asatid, guru-gurunya, dan ada santrinya. Itu. Ada santrinya. Ya. Ada kiainya, ada asatidnya, nggak ada santrinya, juga bukan pesantren. Ya. Santrinya banyak tapi nggak ada kiainya, ini juga berbeda lagi. Baik. Dan yang paling kunci di dalamnya itu ada tafaqquh fiddin. Ada pendalaman agama di dalam. Ada pendalaman agama. Ya. Dari mulai tauhid. Ya. Ya contoh yang sederhana itu di pesantren itu mengajarkan kitab sifat 20 Allah apa tidak umpamanya kan. Atau untuk akidahnya dia justru menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah itu bukan ahlu sunnah kalau yang seperti itu. Nah itu salah satu contoh. Ya. Terus di dalamnya juga ada pelajaran fikihnya. Fikihnya itu yang biasa dipakai ada Safinatun Najah. Di situ ada Fathul Qorib. Nah itu adalah fikih-fikih yang dasar. Terus juga ada pelajaran nahwu shorof. Karena anak-anak itu tidak hanya untuk membaca Al-Quran, tetapi anak-anak itu juga dituntut untuk bisa membedah. Al-Quran itu bisa dioncei lah bahasanya. Begitu. Dari sisi gramatikanya, lafdiyahnya itu melalui nahwu shorof. Kenapa bismillahi dibaca hi? Boleh enggak kita baca bismillahu? Wah kok enggak enak di kuping ya? Lah, kenapa harus dibaca bismillahi dibaca kasroh? Ini ada tuntunannya, gitu loh. Nah, di situ dipelajari apa tidak? Di situ dipelajari apa tidak itu loh. Ya. Nah, terus juga ada pelajaran hadisnya. Nah, jangan Anda hanya masuk sekedar tahfidz Quran. Ketika di situ hanya tahfidz Quran, tidak ada relasi dengan ilmu fikihnya, tidak ada ilmu tauhidnya, ini juga berbahaya. Akhirnya banyak anak-anak yang hanya memahami Al-Quran, itu pun maknanya hanya terjemahan. Hingga sering terjadi salah tafsir, salah paham. Oke. Ya, Abdurrahman bin Muljam itu sahabat Rasul. Tapi karena dia memahami Al-Qur'annya hanya secara textbook, akhirnya
justru dia tersesat hingga membunuh kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran. Nah, maka tidak cukup hanya rumah tahfidz pun ini kan harus dipahami ini. Mohon maaf, akidahnya apa itu loh. Akidahnya apa? Ketika Anda masuk ke pesantren, tanyakan akidahnya apa. Ya, kalau dia jelas ahlus sunnah aja masih ada pertanyaan. An-Nahdiyah, NO. Kalau NO itu ahlus sunnah juga NKRI. Itu. Tapi kalau sekedar ahlus sunnah saja, NKRI-nya nggak ikut, ini juga berbahaya. Ini juga berbahaya. Maka ketika melihat pesantren yang paling sederhana menurut saya dilihat satu, pesantren ini istilahnya masyhur di kalangan NU apa tidak. Syukur-syukur pesantren memang resmi menjadi anggota dari RMI Nahdlatul Ulama. Rabitatul Ma'ahid Islamiyah, Asosiasi Pesantren NU. Syukur-syukur masuk itu. Nah, yang kedua juga kita harus melihat kepada guru-gurunya. Guru-gurunya. Ini kiainya lulusan dari mana ya? Pengasuhnya alumni mana? Nah, ini dari situ. Ini penting ya. Soal sanad keilmuan itu. Karena ketika sanadnya ini muridnya kiai ini, muridnya syekh ini, muridnya guru ini terus naik, nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada malaikat Jibril, dan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saluran keilmuannya ini clear, nyambung. Nah, dari situlah muncul berkah. Insya Allah kalau pesantren-pesantren yang terjaga sanadnya, terjaga berkahnya, ini pesantren akan dijaga oleh Allah. Jauh dari ya godaan-godaan yang tadi itu. Godaan-godaan yang tadi itu seperti yang kemarin terjadi di Bandung itu. Kita sungguh-sungguh sangat mengutuk lah. Itu enggak layak dipanggil kiai, ustadz pun juga enggak layak. Karena perilakunya. Dan itu ternyata saya juga mendengar masyarakat yang menitipkan anak di situ, ya karena tergiur dengan nama boarding schoolnya, dengan nama pesantrennya, dan satu lagi gratis. Gratis. Nah, ternyata di situ juga dikaryakan. Ketika itu gratis, dianggap orang tidak mampu, terus itu menjadi bagian untuk mencari bantuan. Nah, itu sekarang yang harus kita waspadai. Panti-panti asuhan, panti yatim itu ada banyak yang ikhlas. Banyak yang niatnya memang untuk membantu anak yatim. Tetapi tidak sedikit juga yang menggunakan anak yatim untuk mencari keuntungan pribadi. Mencari bantuan ke pemerintah, mencari bantuan ke masyarakat, bahkan ada yang mengkaryakan. Anak-anak itu dibawain kotak, suruh muter ke pasar, minta. Naudzubillah kalau sampai terjadi seperti itu. Maka saya berharap masyarakat ini tidak tergiur dengan alasan gratisnya. Gratis oke, tapi dilihat di dalamnya tanggung jawab apa tidak itu loh. Terus yang kedua juga tadi soal akidahnya, terus mungkin bisa ditanyakan kalau memang Anda masih ragu izin operasionalnya dari Kementerian Agama, terus afiliasi jamiahnya tadi. Kalau ini ikut NU, ya Anda bisa tanya ke pengurus NU. Nah ini memang sekarang memang harus lebih hati-hati. Tapi kalau yang Anda tidak usah mencek terlalu dalam ya pesantren-pesantren memang sudah masyhur ya. Pesantren-pesantren yang sudah dikenal bertahun-tahun, pesantren yang usianya di atas 50 tahun, memang itu sudah
sudah terjaga lah, itu akan lebih aman lagi. Ya. Tapi kalaupun Anda ingin masuk di pesantren yang baru, monggo, ya harus ada lah, jangan terus semua di pesantren besar, yang kecil-kecil nanti kita butuh juga agar hidup pesantren-pesantren yang kecil, tetapi tetap dengan tadi kehati-hatian, ya. Tetap dengan dijaga, itu yang kita perhatinkan. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk Anda keluarga FAS dimanapun yang malam ini sudah mendengarkan Baiti Janati, kebijakan selamat malam, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di 90.1 FAS FM, live streaming atau di channel kami. Dan malam ini kami ucapkan selamat malam, terima kasih dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0815-7870-940. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Gus Yusuf yang kami takdimi. Perkenalkan saya Anto Budi Wijayanto yang ada di Sleman, Yogyakarta. Gus, saya sudah lama sebenarnya melakukan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu. Mohon maaf Gus, bukannya saya ingin takabur, akan tetapi saya banyak sekali yang saya kunjungi beberapa panti asuhan, baik sekedar untuk sedekah atau bahkan memberi bantuan kepada mereka. Tetapi sekali lagi saya dari dulu memang mencari afiliasi dari pondok pesantren atau yayasan yatim piatu tersebut. Kalau saya sih biasanya sering melihat dari panti asuhan atau yayasan yang berafiliasi Nahdlatul Ulama agar tepat sasaran, dan ini adalah orang kita sendiri. Akan tetapi sekarang banyak Gus yang keliling dari kompleks ke kompleks, ketuk pintu menggunakan nama yayasan-yayasan yang mungkin selama ini belum kita kenal dan dengan nama-nama yang lebih Islami lagi gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menolak agar kita juga tidak salah dalam memberikan bantuan, atau kita memberikan bantuan dengan cara seperti apa untuk mengetahui benar-benar tepat sasaran? Terima kasih. Ya, kalau untuk menolak kadang-kadang kita ini juga nggak tega ya. Ya. Kadang-kadang ya kita memberi seikhlasnya saja, seikhlasnya itu loh. Tapi akan lebih baik lagi kalau menolak dengan cara yang halus. Ya, guys. Ibu atau bapak, tolong sudah pamit ke Pak Lurah belum? Sudah izin ke RT belum? Itu kan yang paling formal seperti itu. Nah, nanti Pak Lurah ini atau Pak RT, aparat setempat yang men-screening gitu loh. Ya. Jangan sampai kita masukin kotak. Kasusnya seperti yang kemarin terjadi di Lampung kan, itu kotak ternyata masuknya ke ISIS. Wah, itu kan luar biasa itu. Kotak infak muter-muter ke pasar, dititipin di masjid di pasar, itu setahun bisa 70 miliar. Dan itu untuk bikin kegaduhan gitu. Untuk bikin kegaduhan. Orang niatnya baik untuk sedekah, tapi ternyata digunakan untuk gerakan-gerakan yang justru membuat kegaduhan. 70 miliar satu tahun. Itu kan luar biasa. Maka kita pun memasukkan ke kotak ini ya harus hati-hati gitu loh. Jelas apa tidak larinya duit ini kemana gitu loh. Kalau kita nyemplungi 5.000, 10.000, tapi ini nanti mah justru menjadi bagian dari teroris, menjadi bagian 10.000 bisa jadi berapa mesio, berapa gram mercon ya? Iya, gitu, obat mercon kan bahaya. Ya maka yang harus hati-hati gitu. Jadi niat baik Anda itu harus disalurkan pada tempat-tempat yang memang tepat. Ya, apalagi sekarang juga bantuan-bantuan donasi melalui media sosial. Juga melalui WA, grup dan lain sebagainya, itu juga banyak donasi-donasi yang justru larinya ke ISIS, ke Syria, kemana-mana. Padahal kita pengennya ke Semeru, tapi kok malah jauh sampai ke Syria, sampai ke Timur Tengah, itu kan aneh itu loh. Nah itu harus ada kehati-hatian. Ya, soal donasi-donasi. Tapi yang paling aman ya tadi, kalau ingin ya kita warga NU ya yang sudah jelas saja. Ke Lazisnu, ke kotak koin NU dan lain sebagainya, itu bagi kita lebih aman. Begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Halo, apa kabar untuk keluarga FAS yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM.
Selamat malam dan terima kasih untuk atensinya dari Ibu Ida yang ada di Salaman menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, terus terang kejadian yang ada di Bandung, tepatnya di Cibiru ini membuat kami khawatir akan keberlangsungan putra-putra kami yang ada di pondok pesantren. Kebetulan Gus, anak saya jauh mondok di kota lain, di mana kita kalau harus mengunjungi pun saat ini tidak diperkenankan. Ya memang alasan pandemi Gus untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi bagaimana? Oh iya, ini saya sensor saja. Bagaimana rasa dari orang tua ketika ternyata anak kita dizalimi seperti itu? Terima kasih. Ya, makanya memang komunikasi orang tua dan anak hari ini kan sebetulnya juga tidak tidak sulit-sulit amat ya. Minimal sebulan sekali anak bisa dicek di telepon, gimana kondisinya dek, sehat itu loh. Kalau terjadi sesuatu ya mungkin bisa ditengok, anak juga bisa ditanya langsung gitu loh. Oke. Ya jujur ya, kondisi yang terjadi di Bandung kemarin itu memang menjadi catatan kita semua. Satu tadi itu, orang tua harus hati-hati mencari pesantren. Yang kedua juga menjadi catatan bagi kita, pengasuh-pengasuh pesantren, pengelola-pengelola pesantren, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua manusia ini punya potensi. Iya, Gus. Potensi untuk berbuat baik, juga potensi untuk berbuat jelek. Tinggal tergantung ikhtiar kita bagaimana mengerem nafsu. Karena nafsu itu nempel terus. Jadi tidak hanya ke kiai, ke ustadz, ke pejabat, ke tukang parkir, ke petani, ke semua. Ada nafsu yang itu berpotensi menjadi kerusakan dan berpotensi kepada kebaikan. Nah, maka disitulah ketika kita ini diberikan amanah oleh Allah untuk ngopeni santri atau anak didik, ya kita harus tambah, karena itu tambah amanah pasti godaannya juga semakin kuat. Maka harus kita tambahi wiridannya, mujahadahnya, juga riyadhahnya. Nah, kalau tanpa itu semua berat, jadi jangan hanya melihat enaknya saja ketika ada banyak santri atau apa. Tapi prihatinnya ini, tanggung jawabnya kita. Tidak hanya kepada wali santri, masyarakat, juga tanggung jawab kepada Allah. Ini yang berat sekali. Berat sekali menjadi pengasuh pesantren. Begitu, Gus. Yang kedua juga ini evaluasi secara sistem. Ya, peraturan di pesantren, ayo kita cek, juga keamanannya bagaimana itu. Ada nggak celah-celah yang istilahnya berpotensi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi? Mungkin kegiatan di malam hari, mungkin apalah. Nah, ini harus dikoreksi bareng-bareng. Ini saatnya pesantren untuk lebih mengkoreksi. Kalau perlu mungkin diberi CCTV di setiap ruang, di setiap apa gitu loh. Ya, itu ya untuk menjaga semuanya. Menjaga kiainya juga berani. Menjaga ustadznya juga begitu. Menjaga perilaku antar santri. Ini juga berbahaya kan? Betul, Gus. Kadang-kadang anak itu ya dibully dengan rekan sesamanya, sesama santri gitu loh. Ada pelecehan sesama santri. Nah, mungkin tempat-tempat yang rawan-rawan itu mungkin perlu dikasih CCTV atau apalah. Begitu. Ini harus ada upaya. Ini momentum bagi pesantren untuk berbenah ya. Nah, di satu sisi juga ada organisasi pesantren. Dalam hal ini sebagaimana mungkin RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, NU. Nah, ini juga RMI mungkin, ayo turunlah, diverifikasi ulang anggota-anggotanya itu, dicek gitu loh.
dicek anggota-anggotanya itu. Begitu. Itu yang mungkin juga harus ada pelatihan, sertifikasi lah. Sertifikasi perlu ya. Ini ya pesantren ini aman, Ya. pesantren ini sehat, pesantren ini masih perlu dibenahi lagi. Ya. Itu tugasnya di situ RMI, NU. Nah, ini yang kemarin juga sudah saya sondingkan langsung ke Ketua Umum RMI, Gus Rozin. Nanti akan melakukan pelatihan, melakukan diskusi dengan Bunyai, dengan Kiai, agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Ini kan di samping tadi upaya kita mendekatkan kepada Allah, juga harus ada upaya preventif secara zahir, upaya-upaya preventif secara sistemik. Ya. Ini yang harus dibangun. Dan yang terakhir ini adalah tugasnya dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Pemerintah harus hadir. Artinya Kementerian Agama dalam hal ini untuk tidak sembarangan memberikan izin operasional. Karena ternyata pesantren yang di Cibiru itu izin operasionalnya sudah turun dan dicabut kan. Oke. Bahkan pelakunya itu si HR itu, Ya. itu menjadi ketua forum komunikasi pesantren binaannya dari Kemenak kan. Ya. Ini maka menurut saya ya ini momentum semua untuk berbenah itu loh. Ya. Dari wali santri, dari pesantrennya sendiri, organisasi dan negara. Dalam hal ini Kemenak. Ini harus berbenah. Insya Allah ketika semua berbenah itu loh. Nah nanti pas pendaftaran santri baru itu mungkin bisa dimunculkan. Ya. Ini loh. Kalau Anda pengen nitipkan anak di pesantren ini yang aman. Ya, jangan pesantren yang seperti ini. Oke. Istilahnya nanti ada kode-kode lah, tidak secara terbuka atau apa. Betul. Tolong kalau nitipkan anak pesantren, ini datanya pesantrennya aman. Di luar ini perlu diwaspadai. Gitu. Karena sekarang orang berpikir yang penting punya duit bisa bikin pesantren itu loh. Ini yang berbahaya gitu loh. Orang punya pengaruh bisa bikin pesantren. Padahal tidak sesederhana itu pesantren. Ada tanggung jawab kita kepada Allah yang itu menurut saya sangat-sangat berat. Ya. Ya. Gus, ini kan yang di Bandung baru satu ya. Harapannya bukan baru ya, cukup itu saja gitu. Tetapi kan kita tidak menutup yang ada di Indonesia ini sebenarnya ratusan bahkan yang belum terdeteksi nih Gus ya. Ya kan ada kasus di Tasikmalaya, ada kasus di kita jangan sampai Bandung ini seperti puncak gunung es. Ya. Yang ternyata di bawahnya istilahnya menggurita itu loh. Ya, makanya memang pesantren hari ini tidak boleh eksklusif. Pesantren harus terbuka gitu ya. Harus terbuka. Kalau pesantren yang eksklusif ini perlu dicurigai gitu loh. Oke. Terbuka artinya ayo mungkin dari pihak Dinas Kesehatan bisa memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Terus kali waktu dari Polri, dari bidang hukum memberikan penyuluhan kepada santri-santri soal hukum dan lain sebagainya. Terus bisa memberikan pelatihan apa-apa. Itu menjadi terbuka. Guys. Kalau pesantren terbuka untuk tindakan-tindakan yang negatif, ini pasti akan terkontrol. Siapapun itulah, ustadznya atau pengasuhnya mau neko-neko, wah konangan piye. Nah, ini kejadian ini kan mulai dari 2016 sampai 2021 baru terbuka karena tertutup tadi. Tertutup tadi. Pesantren itu harus membaur dengan masyarakat lah. Harus membaur dengan masyarakat lah. Ini sekali lagi ya memang kita harus hati-hatilah ekstra. Iya, baik. Terima kasih untuk Anda keluarga Fas yang malam ini sudah bergabung bersama kami di Beti Janati, Rumahku Surgaku. Beberapa pertanyaan yang sudah Anda tanyakan di malam ini sudah kami sampaikan kepada beliau Gus Yusuf dan telah dijawab ya. Tetapi memang masih banyak dari beberapa komentar-komentar di YouTube kami.
Ada juga yang sudah menanyakan beberapa hal. Mohon maaf ya, untuk malam ini kami simpan dulu. Insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kami hadirkan untuk Anda kembali. Untuk ini baru saja bergabung, kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, memang perkembangan zaman ini tidak bisa kita ingkari. Ketika hari ini kita melihat kondisi di luar yang sangat-sangat memprihatinkan. Ketika pergaulan sedemikian bebasnya, akses informasi sekarang dalam genggaman, anak-anak semua megang gadget. Ini kan juga sangat mengerikan. Yeah. Gitu. Nah, maka orang tua banyak yang ingin memasukkan anaknya di pesantren yang dipikir aman. Tapi ternyata di pesantren juga ada yang kayak gitu. Ini kan bikin orang tua confuse. Betul, Gus. Bikin orang tua confuse. Menurut saya tidak perlu pusing orang tua. Sekali lagi, masukkan ke pesantren yang tepat. Itu aja. Jangan Anda coba-coba. Karena biasanya yang rusak itu karena coba-coba. Wah, di sini gratis. Yeah. Wah, di sini bangunannya bagus. Wah, di sini katanya lisensi Timur Tengah. Guru-gurunya doktor Timur Tengah. Katanya. Lah, ini yang bikin kerusakan di situ itu. Maka titipkan ke pesantren-pesantren yang sudah jelas sajalah. Secara akidahnya, akhlaknya, insya Allah putra-putri Anda akan aman. Amin. Allimu auladakum fa innahum sya'isu fi zamanihim ghaira zamanikum. Fa innahum khuliqu li zamanihim wa nahnu khuliqna li zamanina. Jadi memang anak-anak itu diciptakan pada zamannya. Pada tantangannya sendiri. Ghaira zamanikum. Anak saya dengan kehidupan saya ketika muda jelas berbeda. Yeah. Apalagi dengan kehidupan kakeknya itu sudah berbeda. Fa innahum khuliqu li zamanihim. Karena sesungguhnya anak-anak itu memang diciptakan pada zamannya. Pada tantangannya masing-masing. Wa nahnu khuliqna li zamanina. Sementara kita juga diciptakan pada zamannya kita. Maka disitulah sekarang orang tua memang harus berbeda pola pandangnya dengan yang dulu. Kalau dulu masukin pesantren dimanapun aman. Yeah. Hari ini anak-anak situasi zamannya sudah berbeda. Maka ke pesantren pun juga harus hati-hati. Ini sesuai dengan zamannya gitu. Yeah. Dulu mungkin ngaji saja cukup, sekarang dengan sekolah. Oke, nggak masalah. Tapi yang harus jelas tadi akidahnya dengan apanya. Jadi anak-anak itu akan terjaga. Yeah. Ya, pesan saya terakhir, situasi ini jangan menjadikan bapak, ibu, wali santri khawatir terhadap putra-putri panjenengan. Ketika Anda tidak salah milih pesantren, tidak salah milih guru-guru ngaji, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetaplah doakan. Yang penting itu, doakan anak-anak dari rumah. Insya Allah anak-anak akan tekun mengaji, selamat, sehat, di pesantren, istiqomah, dan berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga Fas dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Kami petugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.